Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawali informasi kita kali ini masih seputar gonjang-ganjing kehamilan Erika Carlina yang tak hanya berdampak kepada DJ Panda, tapi juga menyeret nama Natalie Holscher. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Berhari-hari jadi bulan-bulanan netizen nampaknya membuat DJ Panda gusar dan tak tenang nih Besti. Bukan tanpa alasan nama DJ Panda belakangan ini jadi sasaran publik setelah Erika mengaku hamil 9 bulan hasil dari hubungannya dengan mantan kekasihnya. Kecurigaan publik mengarah ke DJ Panda karena clue dan ciri-ciri pria yang dibeberkan Erika mendekati bukti jejak digital pernyataan DJ Panda selama berpacaran dengan Erika. Meski sempat menepi semua tudingan, kini DJ Panda justru berbalik arah mengakui dan meminta maaf. Hal itu ia ungkapkan di sebuah video berdurasi 15 menit yang diunggah di laman media sosial pribadinya. Saya sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Udah, kamu diam aja. Biarkan saya yang bertanggung jawab. Kalau bisa, tidak usah ada orang yang tahu ini anak bapaknya siapa. Saya mau apa lagi gitu kan. Ya sudah, karena saya sudah mendapatkan kata-kata tersebut, saya ngomong sih pada saat itu. Saya ngomong, nggak marah toh, enggak. Sementara dugaan terbaru, secara khusus DJ Panda meminta maaf kepada Erika dan Brevi. Bahkan dengan muka ketakutan, ia berharap bisa bertemu secara langsung untuk membicarakan permasalahan ini dengan Erika. Halo, saya Panda. Di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Dari perihal live saya yang sikap, perilaku, dan ucapan yang kasar dan tidak sopan, saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Dan ucapan soal gimmick itu terlontar spontan tanpa saya pikir panjang. Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Satu hal yang mengenai parodi, bisa menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Ko Brevi. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Saya benar-benar menyesal. Untuk Ko Brevi, saya Panda, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Ko Brevi secara langsung dengan tulus hati saya. Minta maaf bukan karena takut, tapi karena banyak job yang di-cancel kan DJ Panda.
Besti nampaknya minta maaf tak cukup bagi Erika dan Brevi menerima perbuatan Natalie Holscher dan DJ Panda baru-baru ini. Seperti diketahui, Natalie Holscher terseret dalam huru-hara DJ Panda dan Erika Carlina setelah membuat konten memparodikan ibu hamil. Sayangnya, maaf yang dilayangkan Natalie Holscher tak mendapat sambutan hangat dari pihak Erika. Justru mereka yang dinilai menyindir Erika itu berbuntut pada permasalahan baru dalam hidup Natalie Holscher. Di mana beredar kabar jika ada sebuah klub yang membatalkan kerjasama dengan Natalie Holscher. Selanjutnya ada dugaan perselingkuhan Randy Jarnet. Lagi, daripada penasaran, ini dia informasinya. Besti nama Randy Jarnet kembali menjadi sasaran kecurigaan publik. Bukan tanpa alasan, media sosial kembali dihebohkan foto kebersamaan Randy dengan seorang wanita di mobil tersebar luas. Juga kebanyakan dugaan perselingkuhan menyimpan tanda tanya besar, benar atau tidak, tapi kali ini wajah Randy terpampang nyata bersama wanita lain. Dan yang membuat dugaan semakin kuat ketika Randy dan wanita tersebut berpose romantis di dalam sebuah mobil. Kalau ini sih jelas banget ya Besti, tapi sayangnya tak bisa 100% mengatakan selingkuh ya. Biarlah nanti fakta dari Randy maupun sang istri yang berbicara. Tak hanya foto, tapi ada juga rekaman suara yang berisikan obrolannya dengan perempuan yang diduga sebagai selingkuhannya. Rambutnya panjang. Aku baca, iya aku tarik, kamu gak egois. Maaf ya, aku tarik kata-kata aku bilang kamu egois. Nah, kamu gak egois. First of all, thank you. Aku minta maaf. Pokoknya aku gak bisa balas panjang, aku gak bisa ngomong panjang nih. Aku sengaja keluar dari kamar. Pokoknya sebisa aku usahain, aku jadi tempat nadahin muntah kamu deh, kamu mau cerita-cerita. Ya. Pokoknya pas aku bisa, pasti aku kabarin. Ya. Pokoknya nih jangan minum banyak-banyak, jangan istirahat, makan yang benar, minum obatnya. Ya, aku tarik omongan aku, kamu gak egois. Di sisi lain, lewat sebuah bukti screenshot, istrinya, Lady Nayoan, mendapat aduan dari seorang wanita akan dugaan perselingkuhan Randy Jarnet tersebut. Kalau melihat respon Lady Nayoan terhadap wanita tersebut, sepertinya Lady Nayoan udah tahu akan rumor tersebut nih Besti. Akankah rumah tangganya dengan Randy akan benar-benar berakhir? Mengingat sebelumnya ia mengatakan tak akan ada maaf lagi bagi Randy jika mengulangi kesalahan yang sama. Namun tak bisa dipastikan 100% karena hingga saat ini Lady Nayoan belum memberikan klarifikasi terkait dugaan perselingkuhan suaminya itu. Seperti diketahui, ini bukanlah kasus perselingkuhan pertama yang menyeret nama Randy Jarnet. Tahun 2023 silam, skandal perselingkuhan Randy dengan Shahnaz, adik Raffi Ahmad, sempat menjadi perbincangan hangat. Skandal ini terkuak ketika Lady Nayoan buka suara membongkar perselingkuhan suaminya dengan Shahnaz setelah setahun memilih diam. Dan yang paling membuat ikut geram dan kecewa ketika Lady Nayoan mengaku telah memergoki suaminya 3 kali berselingkuh dengan Shahnaz. Wah, ini parah banget sih ya Besti. Menurut pengakuannya, Lady pertama kali mengetahui suaminya selingkuh dengan Shahnaz saat keduanya terlibat proyek syuting bareng. Tak tinggal diam, Lady Nayoan mencoba membicarakan hal ini ke Shahnaz. Kala itu Shahnaz berjanji tak akan mengulanginya lagi. Tapi faktanya, lagi-lagi ia dan Randy kembali menjalin hubungan lewat saling berbalas chat di aplikasi ojek online. Terkuaknya indikasi ini membuat publik heboh. Pasalnya kala itu tak banyak yang tahu kalau aplikasi ojek online tersebut bisa saling berbalas pesan. Bukan hanya sekedar saling berbalas chat saja, tapi fakta yang lebih menyakitkan ketika Lady Nayoan mengetahui wajah Shahnaz terpampang nyata di salah satu tato di punggung Randy. Randy yang merasa aibnya dibongkar oleh istrinya sendiri sempat memilih bungkam dan tak mau muncul ke publik. Hal serupa juga dilakukan oleh pihak Shahnaz nih Besti. Namun di tengah keduanya kompak tak mau mengaku, Lady Nayoan dari satu podcast ke podcast lain menyuarakan kesedihan dan kekecewaan atas pengkhianatan yang dilakukan suaminya.
Usahanya membuahkan hasil setelah viral dan keduanya menjadi sasaran empuk komentar miring dari publik. Syahnas yang diwakilkan suaminya JJ minta maaf kepada publik. Dengan apa yang udah terjadi semuanya, kemarin kurang aja, manusia bersyukur udah dikasih keluarga yang baik, dikasih keluarga yang baik, Sementara Randy memilih untuk meminta maaf dan membuat pengakuan langsung di hadapan awak media. Ini perjuangan saya aja mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar. Saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Selain meminta maaf, di kesempatan lain Randy juga telah berjanji tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget. Dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah. Yang saya lagi perjuangin itu, jadi mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya ya, yang punya kuasa buat membuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja, saya cuma pengen nunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, akan saya ulangi. Dan sebagai bukti keseriusannya, ditemani Lady Nayon, Randy rela menahan rasa sakit untuk menghapus tato wajah Syahnas di punggungnya. Harus bayar. Berapa lama kalau ini kurang lebih 8 jam. Melihat itikat baik dan perubahan dari sang suami, Lady Nayon akhirnya membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Randy. Dengan harapan Randy yang mendapat nasihat pernikahan dari seorang pendeta, Randy bisa meninggalkan sifat jeleknya itu. Perubahan sikap sih paling signifikan itu, jangan dorong. Karena kalau cuma ngomong kan ya bisa bohong gitu, tapi kalau lihat dari sikapnya ke saya, dari saya, dari juga saya lihat bagaimana dia sama orang yang mungkin sebelumnya lebih emosional, sekarang saya melihatnya sih lebih dewasa, lebih sabar. Akhirnya mereka pun kembali menikah secara agama. Sejak saat itu, rumah tangga mereka kembali akur dan harmonis. Bahkan Randy memutuskan untuk masuk sekolah pendeta di Belsti. Buat aku sendiri sih, kejadian ini sampai kemarin kena musibah segala macam itu udah cukup ya. Dan ya satu ya lebih dekat lagi sama Tuhan, ke gereja, semua ibadah, pelayanan juga. Terus juga puji Tuhan juga dekat, akhirnya punya circle yang lebih sehat, lebih baik, dapat ya sama Kak Gideon, sama Manda, sama Kodensu juga, banyak lah yang baik gitu loh. Hal serupa juga terlihat dari Syahnas. Adik Raffi Ahmad itu pun memilih hijrah dengan mengubah penampilannya lebih tertutup. Dan ia fokus mendampingi suaminya sebagai Bupati Bandung Barat. Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini kita akan menghadirkan informasi viral dan gak kalah happening. So tetap di Celebrity Fresh.